Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Yunisa Lavoniati, yang kedua ada Yulfatul Qolisoh, yang ketiga ada Suci Setio Wijayanti, dan yang terakhir ada Ahmad Fahri Husain. Kami akan mempresentasikan tentang manajemen sumber daya manusia yang diampu oleh Ibu Yulekah Ariyanti, SE MM. Yang pertama adalah dasar-dasar dari manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan berbagai kegiatan yang terlibat dalam penarikan, pengembangan, dan mempertahankan tenaga kerja organisasional yang melibatkan tanggung jawab manajerial untuk memastikan bahwa potensi kinerja mereka akan terwujud sepenuhnya. Adapun elemen-elemen utama dalam proses manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, menarik tenaga kerja yang berkualitas, mengelola perencanaan, rekrutmen, dan seleksi sumber daya manusia. Yang kedua, ada mengembangkan tenaga kerja yang berkualitas, mengelola orientasi, pelatihan dan pengembangan, serta perencanaan dan pengembangan karir pegawai. Yang terakhir ada mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas, mengelola penahanan dan penggantian, penilaian kinerja, kompensasi dan benefit, juga hubungan kerja dengan manajemen. Perencanaan dalam sumber daya manusia. Dasar-dasar untuk perencanaan sumber daya manusia ditetapkan melalui analisis pekerjaan, yaitu studi tentang apa yang dilakukan, kapan, di mana, bagaimana, mengapa, dan oleh siapa dalam pekerjaan tersebut dilakukan. Adapun 3 bagian perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, penentuan jabatan yang harus diisi, kemampuan yang dibutuhkan karyawan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, dan berapa jumlah karyawan yang dibutuhkan. Yang kedua ada pemahaman akan pasar tenaga kerja di mana karyawan potensial berada. Dan yang ketiga, yang terakhir, pertimbangan kondisi permintaan dan penawaran karyawan. Selanjutnya ada menarik angkatan kerja yang berkualitas. Untuk menarik angkatan kerja yang berkualitas, sebuah organisasi harus memiliki sistem seleksi dan perekrutan pegawai yang baik. Proses perekrutan. Rekrutmen merupakan serangkaian aktivitas yang dirancang untuk menarik kumpulan pelamar pekerja berkualifikasi pada sebuah organisasi. Adapun 3 langkah dalam proses rekrutmen secara umum adalah: yang pertama, advertisement untuk suatu lowongan pekerjaan. Yang kedua ada kontak pendahuluan dengan kandidat-kandidat pekerjaan potensial. Dan yang terakhir ada penyaringan awal untuk menciptakan sekumpulan pelamar yang berkualifikasi. Selanjutnya ada rekrutmen internal dan eksternal. Untuk rekrutmen internal adalah persediaan tenaga kerja yang berasal dari dalam organisasi atau perusahaan. Kegiatan-kegiatan dalam melakukan rekrutmen secara internal ada: 1. Rencana seleksi. Rekrutmen ini merupakan kegiatan yang difokuskan pada usaha mempersiapkan pekerja untuk mengisi posisi eksekutif. Program ini dilakukan secara informal untuk mengidentifikasi para pekerja yang memiliki kemampuan untuk bisnis. Saya Suci Setio Wijayanti akan melanjutkan penjelasan dari Yunisa Lavoniati. B. Penawaran terbuka untuk suatu jabatan. Rekrutmen terbuka ini merupakan sistem pencari pekerja dengan memberikan kesempatan pada semua pekerja yang berminat, misalnya dengan melalui media intern, bulletin perusahaan, dan lain-lain. C. Promosi dan pemindahan. Promosi dilakukan untuk mengisi kekosongan pada jabatan yang lebih tinggi yang diambil dari pekerja yang jabatannya lebih rendah.
Pemindahan dilakukan dengan memindahkan pekerja dari suatu jabatan ke jabatan yang lain sama jenjangnya. Keuntungan dari rekrutmen secara internal. A. Pembiayaan relatif murah karena tidak memerlukan proses seleksi seperti yang dilakukan pada rekrutmen eksternal. B. Organisasi mengetahui secara tepat pekerja yang berkemampuan tinggi dan kualifikasi untuk mengisi jabatan kosong. C. Pekerja memiliki motivasi kerja yang tinggi. D. Mencegah tenaga kerja yang baik dan kompetitif keluar dari organisasi karena pengembangan karirnya jelas. E. Para pekerja telah memahami secara baik kebijaksanaan, prosedur-prosedur, keuntungan, dan kebiasaan organisasi. Kelemahan dari rekrutmen internal. Mengurangi motivasi kerja bagi pekerja yang kurang kompetitif dan merasa dirinya tidak berpeluang untuk mengisi setiap jabatan yang kosong. Pekerja yang dipromosikan untuk jabatan yang lebih tinggi cenderung tidak menjalankan kekuasaan dan kewenangannya karena sudah akrab dengan bawahannya. Rekrutmen eksternal. Rekrutmen eksternal adalah proses mendapatkan tenaga kerja dari pasar tenaga kerja di luar organisasi. Beberapa kegiatan dari rekrutmen eksternal. A. Hubungan dengan universitas. Universitas merupakan lembaga pendidikan yang menghasilkan tenaga kerja sesuai dengan lapangan kerja yang ada, sehingga universitas merupakan sumber tenaga kerja yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi untuk mengisi jabatan di produk lini dan jabatan penunjangnya. B. Eksekutif mencari perusahaan. Suatu perusahaan yang memerlukan eksekutif senior untuk mengisi jabatan penting akan menawarkan upah atau gaji yang kompetitif dibandingkan dengan perusahaan sejenis yang menjadi saingannya. C. Agen tenaga kerja. Rekrutmen dilakukan melalui agen tenaga kerja yang memiliki calon dengan berbagai kualifikasi dan kualitasnya, dan organisasi hanya menyampaikan karakteristik calon yang dibutuhkan, misalnya pendidikan, pengalaman, dan lain-lain. C. D. Rekrutmen dengan advertensi. Untuk keperluan advertensi atau iklan dapat digunakan surat kabar lokal termasuk majalah, radio, dan televisi. E. Teman atau family pekerja, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada pekerja untuk mencalonkan seseorang yang dikenalnya dengan ketentuan harus melalui seleksi agar memperoleh tenaga kerja yang kualifikasi. Saya akan melanjutkan presentasi dari Sucisto Wijiati. Penjelasan selanjutnya masih membahas cara menarik angkatan kerja yang berkualitas. Poin yang ketiga yaitu tinjauan pekerjaan realistis. Tinjauan pekerjaan realistis mencoba untuk memberikan gambaran tentang pekerjaan dan organisasi tanpa mengurangi informasi yang ada sebelum pekerjaan diterima. Nah, pendekatan ini mencoba untuk memberikan informasi dan melukiskan apa yang tampak dalam pekerjaan dan organisasi secara aktual, sehingga para kandidat memiliki pemandangan yang lengkap tentang organisasi. Poin yang keempat yaitu membuat keputusan seleksi. Langkah-langkah dalam suatu proses seleksi secara umum adalah yang pertama yaitu melengkapi formulir lamaran formal. Formulir ini untuk menyatakan individu sebagai seorang calon atau kandidat formal untuk suatu pekerjaan. Yang kedua, wawancara. Wawancara merupakan proses yang sangat penting dalam seleksi karena pertukaran informasi akan dimungkinkan melalui kegiatan ini. Yang ketiga adalah tes pekerjaan. Testing ini sering digunakan untuk menyaring para pelamar pekerjaan. Dan yang keempat, pemeriksaan referensi.
Pemeriksaan referensi merupakan penyelidikan terhadap catatan-catatan pekerjaan sebelumnya dari seorang pelamar. Dan yang keempat yaitu pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik atau bisa disebut dengan pemeriksaan kesehatan ini membantu memastikan bahwa secara fisik seorang itu mampu memenuhi persyaratan pekerjaan. Dan poin yang kelima yaitu keputusan untuk menerima atau menolak. Tanggung jawab terakhir untuk keputusan menerima atau menolak seorang pelamar terletak di tangan seorang manajer. Akan tetapi keputusan terbaik adalah melalui konsultasi dengan orang lain, termasuk rekan kerja potensial, dan keputusan tersebut berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai macam atribut penyaringan. Yang selanjutnya, pengembangan angkatan kerja yang berkualitas. Para manajer akan mengambil beberapa langkah untuk membantu para pegawai baru untuk menyesuaikan diri ke dalam lingkungannya dengan cara-cara yang dapat mengembangkan potensi kinerja mereka. Seperti orientasi pegawai. Orientasi pegawai yaitu serangkaian aktivitas yang dirancang untuk mengakrabkan pegawai-pegawai baru dengan pekerjaan mereka, rekan kerja, dan aspek-aspek kunci dalam organisasi secara keseluruhan. Hal ini melibatkan antara lain yang pertama misi dan kultur organisasional, yang kedua menjelaskan sasaran pengoperasian dan harapan pekerjaan, yang ketiga mengkomunikasikan kebijakan dan prosedur, dan yang keempat mengidentifikasikan personel kunci. Pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan merupakan serangkaian aktivitas yang memberikan kesempatan untuk mendapatkan dan meningkatkan keterampilan yang berkaitan dengan pekerjaan, seperti pengembangan karyawan, meliputi pengembangan dan peningkatan kemampuan, sikap, dan sifat-sifat kepribadian. Metode pelatihan dan pengembangan ada dua macam. Yang pertama yaitu metode on the job training. Yang biasanya digunakan dalam metode ini adalah coaching, di mana atasan memberikan bimbingan dan pengarahan kepada bawahan dalam pelaksanaan pekerjaan rutin mereka. Yang kedua yaitu plan progression atau pemindahan karyawan dalam saluran-saluran yang ditentukan melalui tingkatan-tingkatan organisasi yang berbeda. Yang ketiga yaitu rotasi jabatan. Pemindahan karyawan melalui jabatan yang bermacam-macam dan berbeda-beda. Dan yang keempat, sistem-sistem penilaian prestasi formal. Metode yang kedua yaitu metode of the job training. Yang dilakukan dalam metode ini antara lain seperti program-program pengembangan eksekutif dari universitas atau lembaga pendidikan lainnya. Yang kedua, latihan laboratorium. Yang ketiga, pengembangan organisasi yang menekankan pada pertumbuhan, perubahan, dan pengembangan keseluruhan organisasi. Saya Ahmad Fahri Hussein akan meneruskan presentasi dari sulfatul qolisah. Peranan penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan proses secara formal untuk memperkirakan pencapaian kerja seseorang, memberikan umpan balik terhadap organisasi. Tujuan dari evaluasi memungkinkan orang untuk mengetahui keberadaan mereka atas dasar dan standar. Tujuan pengembangan ditunjukkan untuk membantu dalam pelatihan dan pengembangan personal secara berkelanjutan. Dalam menilai kinerja seseorang pegawai, manajer diharuskan untuk menciptakan suatu sistem yang
lebih memfokuskan kepada kekuatan pegawai dan membatasi pembahasan tentang kekurangan mereka. Pemberian kompensasi karyawan. Kompensasi karyawan adalah pembayaran finansial kepada karyawan sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang dilaksanakan dan sebagai motivator untuk pelaksanaan kegiatan di masa yang akan datang. Penentuan kompensasi dibagi 3. 1. Kesediaan membayar. Manajer akan membayar secara adil dan dengan sesuai apa yang telah diberikan karyawan kepada perusahaan. 2. Kemampuan membayar. Kemampuan membayar dari perusahaan tergantung pada pendapatan dan laba perusahaan. Sehingga hal ini juga tergantung pada produktivitas karyawan itu sendiri. 3. Persyaratan membayar. Pengupahan dapat tergantung pada tekanan eksternal dari pemerintah, sertifikat pekerja, dan para pesaing. Mempertahankan angkatan kerja yang berkualitas. Faktor-faktor yang cenderung mempengaruhi persyaratan karyawan. 1. Latar belakang pribadi. Pendidikan, pengalaman kerja untuk menunjukkan apa yang dilakukan seseorang individu di waktu lalu. 2. Bakat dan minat. Untuk memperkirakan minat dan kapabilitas seseorang. 3. Keterampilan dan kemampuan teknik. Menilai kemampuan teknik pekerjaan. 4. Kesehatan, tenaga dan stamina. Melihat kemampuan fisik seseorang dalam melakukan pekerjaan. 5. Sikap dan kebutuhan. Untuk meramalkan tanggung jawab dan wewenang seseorang. 6. Kemampuan analitis dan manipulatif untuk mempelajari kemampuan berpikir dan penganalisan. Sekian. Terima kasih atas waktunya. Bila ada salah-salah kata di sini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.